Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Sarifudin, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tangerang. Unit kerja SDN Bojong Renge 3, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Berkenan pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama rekan saya, guru kelas 6. Beliau namanya adalah Ibu Suryani SPD, atau kami sering memanggilnya Ibu Ani. Kebetulan kami memanggil dan menyapanya agar lebih dekat gitu. Sebetulnya terima kasih Bu Ani atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya paham bahwa hari-hari ini kelas 6 lagi sibuk-sibuknya ya. Mohon maaf atas kegiatan yang saya lakukan pada hari ini. Tujuannya betul bahwa kita akan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, Bu Ani, pada tahapan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melaksanakan supervisi akademik dengan menggunakan prinsip kucing gitu ya. Supervisi ini kita lakukan dalam 3 tahap. Pertama adalah observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk kegiatan supervisi ini maksud saya bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan yang Ibu Ani laksanakan ya di kegiatan pembelajaran, tapi kita sama-sama berbagi gitu, memberikan masukan, kemudian melihat, dan tujuannya tetap kalau kita ingin meningkatkan pembelajaran. Nah, kegiatan yang akan saya lakukan itu tadi 3 ya. Pertama adalah observasi yang pada saat ini yang akan saya lakukan, yang kedua observasi, nanti kita masuk kelas melihat kegiatan Bu Ani di kelas, yang ketiga adalah pasca setelah Bu Ani melaksanakan belajar. Kalau boleh tahu bagaimana keadaan Bu Ani hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Khawatirnya Bu Ani lagi kurang sehat karena banyak kegiatan ya. Dan yang kedua, materi yang akan nanti Bu Ani sampaikan di kelas, pelajaran apa Bu Ani? Pelajaran IPA, tema 9, yaitu temanya tentang menjelajah luar angkasa. Oh, sangat menarik Bu Ani. Oh, tentang IPA memang itu paling disukai ya. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, tujuan pembelajaran nanti apa, coba Bu Ani bisa disebutkan? Baik, tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran itu ada 2. Baik. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu melalui kegiatan berdiskusi, murid mampu menjelaskan sistem tata surya dengan benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan bermain peran, murid mampu menjelaskan sistem tata surya dengan percaya diri. Wah, sangat menarik ya, ada diskusinya, kemudian ada bermain perannya. Iya. Mudah-mudahan kelas makin ramai Iya, aktif ya. betul. Nah, yang keduanya lanjut area pengembangannya yang akan nanti Bu Ani sampaikan apa ya Bu Ani? Boleh diceritakan kepada saya? Area pengembangan yang nanti ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran itu ada 2 poin. Baik. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami sistem tata surya. Poin yang kedua itu siswa mampu mengembangkan kemampuan sosial, emosional murid yang heterogen. Dalam keadaan suasana di dalam kelas itu murid itu kan beraneka-ragam. Baik, ya. ya. Kemampuannya ya, ada yang mungkin ada yang aktif, ada yang pendiam, dan macam-macam lah. Berarti memang kelas Bu Ani kelas 6B nanti ya heterogen banget ya, kemampuannya beda, ada yang aktif, ada yang sangat-sangat menarik ya. Yang selanjutnya yang akan saya tanyakan tentang strategi nih Bu Ani, bagaimana cara menyiapkan dan nanti kedepannya di pembelajarannya apa yang akan Bu Ani lakukan? Yang pasti dalam strategi pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama itu sudah pasti menyusun perangkat pembelajaran yang seperti RPP. Oh, RPP-nya iya. Yang kedua itu menyajikan materi sesuai langkah-langkah RPP yang sudah saya terapkan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan contoh yang nyata dengan menggunakan teknik bermain peran tadi. Oh, bermain peran ya. Iya. Selanjutnya yaitu melakukan proses pembelajaran diferensiasi dengan strategi pembelajaran saintifik dengan bantuan lembaga kerja peserta didik yang akan saya berikan pada
ada peserta didik, peserta PD ya. Iya, baik. Nah, poin yang kelima yaitu melakukan penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa. Baik, jadi ada 5 strategi yang Bu Ani siapkan. Pertama, Bu Ani menyiapkan rancangan yang dari awal, ya, dari PP-nya, langkah-langkahnya. Yang keduanya adalah nanti Bu Ani akan membuat kegiatan yang bermain peran. Iya. Sangat seru sekali. Dan yang ketiga nanti Bu Ani mungkin memahami pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anaknya. Yang selanjutnya nanti di pembelajaran akan dibagikan RKPD juga ya, Iya, betul. untuk melaksanakan kegiatan diferensiasi. Iya. Terakhirnya Bu Ani akan melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sangat lengkap sekali. Nah, yang terakhir Bu Ani, indikatornya kegiatan-kegiatan itu akan tercapai. Boleh diceritakan kepada saya tentang indikatornya apa sih nanti yang akan Bu Ani capai gitu? Iya. Sudah pasti seorang guru itu ingin siswanya itu mencapai indikator yang telah guru berikan gitu ya. Yang pertama ya menguasai atau menerima pelajaran yang telah diberikan oleh guru ya. Yang seperti yang tadi bermain peran dia dengan bermain peran dia tidak boring gitu ya. Jadi dia tahu bagaimana sistem tata surya dalam bermain peran. Jadi tidak terlalu ibaratnya kaku ya. Kalau dengan bermain peran itu kan rileks. Jadi dia tahu mengenal, oh ini loh tata surya, oh ini loh planet-planet yang ada di luar angkasa gitu. Jadi lebih nyaman. Tujuannya kita akan dengannya bermain peran itu siswa tidak fokus harus serius gitu. Jadi penyampaiannya lebih rileks aja. Baik, jadi kalau saya simpulkan ada banyak ya. Pertama nanti anak-anak bisa menguasainya tentang tata suryanya. Yang kedua ketika kita melaksanakan bermain peran, anak-anak semakin aktif gitu ya. Dan aktif, kemudian lebih akan menguasai ke pembelajaran tersebut. Sangat menarik Bu Ani. Jika diizinkan boleh saya melihat RPP yang Bu Ani akan ditampilkan gitu ya. Saya baca dulu sebentar, nanti kita akan. Tujuannya udah ada, kemudian strategi saintifiknya udah ada, kemudian RKPD yang tadi Bu Ani sampaikan ada, kemudian pengetahuan, sikap, format-formatnya sudah ada, kemudian ini sudah bagus. Ini udah lengkap sekali Bu Ani. Mudah-mudahan nanti ketika kegiatan observasi Bu Ani rileks gitu ya. Kemudian bisa berjalan dengan sukses. Anak-anak juga semangat begitu Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. 4 pertanyaan tadi dijawab dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya. Baiklah, terima kasih Bu Ani ya atas waktunya. Demikian yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Dengan keadaan bahagia, senang, sedih? Senang ya bisa kembali lagi ke sekolah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing ya, dipimpin oleh ketua kelas 6B. Silakan Pak Ujan. Siap. Siap. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Uday, kemana Uday? Uday tidak izin ke Ibu. Oh, tidak tahu. Siapa lagi selain Uday? Sudah Uday aja yang tidak hadir hari ini. Oke, semuanya masuk. Oke, berarti hari ini yang hadir jumlahnya 27. Satu siswa
siswa yang tidak hadir. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti biasa, kegiatan kita yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu akan mengecek kesiapan diri kalian masing-masing sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jika semuanya sudah rapi dan siap dalam melakukan pembelajaran, oke, kelompok satu. Nah, sudah siap. Kasih semua ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Oke, ya. Oke, bawa semua tema 9-nya? Bawa. Coba keluarkan buku tema 9-nya. Sudah siap? Hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tema 9 tentang menjelajah luar angkasa. Kita mulai subtema 1 yaitu keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 1. Benda langit di sekitar kita. Sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, ya, di situ kita baca dulu ya ceritanya, yaitu tentang benda langit di sekitar kita seperti biasa literasi ya 15 menit. Silakan baca dalam hati. Dibaca. Selanjutnya itu Ibu ingin bertanya, kalau kalian sudah membacanya, ada berapa jumlah planet dalam tata surya kita? 8. Ada 8 planet. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, itu adalah tata surya yang ada di dalam kehidupan di luar. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang besar dan semua objek itu terikat oleh gaya gravitasi. Ya, nanti Ibu jelaskan lagi. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu dalam bentuk video ya, tayangan berikut. Kalian simak, kalian amati ya.
surya. Oke. Oke. Gimana? Sudah paham tentang tata surya yang tadi sudah Ibu tayangkan dalam bentuk video? Oke. Ya, kita ulas kembali ya. Kita bahas kembali. Setiap planet dalam tata surya itu berada pada garis edar. Garis edar yang tadi berputar itu, yang beraturan, dia tidak berbenturan ya. Setiap planet itu berputar mengelilingi matahari. Disebutnya garis apa? Iya, garis elips yang disebut orbit ya. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan ya. Planet-planet yang mengelilingi matahari, yaitu yang paling dekat dengan matahari adalah planet Neptunus. Yang paling jauh dengan matahari adalah planet Neptunus ya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, baiklah. Jika sudah mengerti, Ibu akan berikan soal LKPD buat kalian ya, bentuk kelompok. Jadi 3 kelompok ya. 3 kelompok ya. Perwakilan saja ya dalam tulis nama kelompok 4 orang ya. Kelompok kecil. Kelompok 4 orang ya, kelompok kecil ya. Kita lanjutkan. 2, 3, 4. Ya, silakan isi satu kelompok atau ya. Diskusikan dengan teman kalian.
Oke, jika sudah, kumpulkan. Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya. Oke, sudah? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 5. Ayo. Sudah semua? Kelompok 4. Sudah sih. Tapi banyaknya nanti di sini. Kalau ada Bang Yamin di sini aja. Biar lama. Oke, sudah semua ya. Tugas kelompok kecilnya. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan tugas LKPD yang tadi telah Ibu berikan? Ayo, kelompok 1 siap. Kelompok 1, Ojan. Ya. Susunan nama-nama planet yang ada di dalam tata surya kita. Planet pertama Merkurius, planet kedua Venus, planet ketiga Bumi, planet keempat Mars, planet kelima Jupiter, planet keenam Saturnus, planet ketujuh Uranus, dan planet terakhir Neptunus. Planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya kita adalah planet Merkurius. Planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya adalah planet Jupiter. Planet yang mengalami revolusi terhadap matahari yang paling cepat adalah planet Neptunus karena planet yang terjauh dari matahari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Pak Ojan sudah mewakili kelompoknya, ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan, yaitu Ibu ingin tahu hasil pengetahuan kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tentang tata surya, yaitu menjelajah luar angkasa, ya. Jadi ini adalah masing-masing Ibu ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Jadi ini tulis nama masing
Masing-masing. Nanti kalau oke, balik lagi ke sini. Iya, absen. Kalian. Sudah cukup? Oke, LKPD-nya taruh dulu ya. Nah, hasil pengamatan tadi kita akan bermain peran untuk mempraktekkan tentang sistem tata surya ya. Ya, kelompok 1 dimulai dari kelompok 1. Ayo maju. 9 orang. Yang kemarin sudah dibentuk 3 kelompok. Ayo maju. Yang menjadi matahari. Ya, ayo maju. Pak Ujan, Jody, Piji, Nopal, Astrid, Diana, Jihan, Zakia, Kera. Oke, siapa yang jadi matahari? Oh, siapa? Biji. Biji berarti ada di tengah-tengah berarti ya. Di sini di tengah-tengah. Ya, begitu aja. Siapa yang jadi Merkurius? Merkurius? Ya, dapat kalungkan. Oke. Siapa yang mau jadi Neptunus? Ya. Ayo, sesuai urutannya. Ayo. Siapa yang menjadi Uranus? Saturnus? Jupiter. Yang ingin menjadi Jupiter? Siapa yang ingin menjadi Mars? Siapa yang ingin menjadi Bumi? Siapa yang ingin menjadi Venus? Oke, coba sesuai urutannya mana dulu? Matahari, terus Merkurius, terus oke, Venus, Bumi, Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, inilah kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Akan bermain peran tentang tata surya. Ya, silakan dimulai kelompok 1. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan memperkenalkan bermain peran. Saya Merkurius. Hai, saya Venus. Saya Mars. Saya Uranus. Oke, ada berapa planet yang mengelilingi matahari? Ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet
planet Bumi. Planet yang ketiga adalah planet Bumi. Yang paling jauh letaknya dengan matahari adalah Neptunus. Yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Ya, inilah penampilan bermain peran dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 atas kerja kerasnya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa instrumen ya. Buat yang sudah dibagikan silakan kerjakan. Tulis nama, nomor absen, hari dan tanggal tes hari ini. Sudah. Untuk mengisi soalnya kumpulkan kembali. Ya. Oke. Kita hari ini sudah belajar tentang planet-planet ya. Nah, Ibu ingin mengetahui apakah kalian senang belajar dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, apakah kalian sudah mengerti dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Mana suaranya? Sudah. Ya. Apa yang kalian ketahui? Kesimpulan yang kalian ketahui tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo. Siapa yang ingin menjawab? Materi apa yang kalian dapat tentang pembelajaran hari ini? Oh ya? Apa yang kamu dapatkan dengan kegiatan hari ini? Oke, tahu katanya dalam susunan tata surya. Oke, beri tepuk tangan. Yang lain? Kaira? Apa yang Kaira dapat dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, tahu tentang susunan dari planet yang paling kecil sampai planet yang paling besar dalam tata surya. Tepuk tangan buat Kaira. Yang lain? Sudah paham? Sudah paham? Iya, kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Iya, semangat? Masih semangat? Coba Ibu pengen tes kalau masih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatku? Ini semangatku. Tepuk 1 semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat. Semangat. Oke, Ibu akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan supervisi akademik pada pasca observasi tahap ketiga dari rangkaian supervisi akademik. Berkenan pada hari ini PP pengajar praktik saya, Pak Rohimat SPDMM, beliau berkenan hadir di SD Bojong Rengge 3 untuk menilai dan menganalisis kegiatan yang saya lakukan. Kemudian tetap bersama saya rekan saya yang hebat, guru kelas 6D, Bu Ani, panggilannya, nama lengkapnya Bu Suryani. Bagaimana Bu Ani? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini sehat dan tetap sehat terus Amin. karena kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Nih, dari percakapan kali ini kita kemarin sepakat bahwa setelah rangkaian observasi, maka kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, hari ini kita melaksanakan pasca observasi ini sesuai kesepakatan kita. Nih, dari obrolan yang akan kita laksanakan hari ini, apa yang ingin Ibu Ani dapatkan? Yang saya ingin dapatkan ya banyak ya. Betul. Baik tentang laksana pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan kegiatan pembelajaran itu dengan baik, terus dengan bagaimana berdiskusi dengan siswa, mengkondisikan siswa itu dengan baik, biar kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Jadi yang Bu Ani ingin dapatkan dalam pasca observasi kegiatan obrolan kali ini adalah Bu Ani ingin mendapatkan sharing dan berbagi tentang kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Ani lakukan agar kedepannya lebih baik gitu ya. Lagi. Alhamdulillah, jadi obrolan ini akan bermanfaat gitu ya. Yang selanjutnya nih, saya ingin tahu nih setelah observasi kemarin perasaan Bu Ani bagaimana nih? Alhamdulillah perasaan saya ya lega banget ya. Lega ya? Iya, lega. Karena dalam kegiatan observasi kemarin pastinya saya sudah merancang kegiatan rencana pembelajaran, mempersiapkan media pembelajaran dengan matang, kemudian apa saja strategi-strategi yang akan saya pakai dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas gitu, agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Betul. Begitu dengan banyaknya media pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika Bu Ani merancang kegiatan pembelajaran, menyiapkan media-media ya, memang lega ketika sudah selesai di observasi. Kemudian selanjutnya ini dari rencana yang Bu Ani sampaikan dituangkan dalam RPP itu, kemudian apa langkah-langkah dan strategi yang sudah tercapai Bu Ani? Baik, langkah dan strategi yang sudah saya laksanakan yaitu sesuai dengan rencana kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas yang tertuang dalam RPP. Oh, jadi strategi yang Bu Ani rancang udah dituangkan ya. Betul. Di dalam. Nah, boleh nggak Bu Ani menyebutkan tujuan pembelajaran yang kita lakukan di masa praobservasi? Iya. Tujuan pembelajaran yang telah saya susun dalam masa praobservasi itu ada dua. Baik. Yang pertama itu melalui kegiatan berdiskusi antar kelompok ya, agar siswa itu mampu menjelaskan tentang sistem tata surya yang telah saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu melakukan kegiatan bermain peran, jadi berkelompok juga, biar lebih menarik agar siswa itu mampu menjelaskan sistem tata surya dengan percaya diri tanpa malu-malu gitu. Jadi dalam rancangan tersebut tujuan Bu Ani disampaikan ada dua. Pertama, tujuannya pembelajaran melakukan kegiatan diskusi kelompok. Tujuannya untuk bisa ada keaktifan dalam kelompok dan memecahkan masalah. Yang kedua tadi ada bermain peran. Bermain peran. Sangat menarik kalau bermain peran. Peran itu anak-anak lebih suka begitu ya Bu. Nah, dalam pembelajaran yang Bu Ani lakukan di kelas ketika saya observasi itu ada hal-hal yang baik dan mungkin belum dalam Bu Ani masih mandek begitu. Betul. Atau ada hal-hal yang lain yang bisa Bu Ani pertahankan. Boleh diceritakan kepada saya Bu Ani?
hal-hal baik yang saya rasakan. Pertama ya persiapan, karena melaksanakan pembelajaran itu harus ada rencana ya. Membuat RPP pastinya. Yang kedua itu pengkondisian kelas ya, namanya anak di dalam kelas ya Pak, ada yang aktif, ada yang pendiam. Jadi pengkondisian kelas itu ya memang harus penting, harus dikuasai oleh guru gitu, biar kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus yang saya tingkatkan, yaitu perlu belajar lagi bagaimana caranya agar siswa di dalam itu menjadi lebih nyaman, dalam kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih efektif lagi, lebih tersaring lagi kemauannya untuk menerima pembelajaran dari gurunya. Oh baik, jadi yang Bu Andi pertahankan dengan baik adalah setiap kali kita akan melakukan pembelajaran, kita melakukan perencanaan dulu ya dengan matang. Yang kedua adalah pengelolaan kelas. Memang sangat menarik, saya lihat di kelas Bu Ani, ketika saya lihat anak-anaknya memang tertib begitu ya, tertib, kemudian antusias. Nah ketika ada yang tidak baik tadi Bu Ani, hal yang mengganjal ya, ada yang mengganjal tadi. Nah dari hal-hal yang di atas itu ada yang Bu Ani sebutkan ya, terkait ada yang mengganjal tentang pembelajaran kelas. Kemudian nih menurut Bu Ani rencananya untuk memperbaiki yang mengganjal itu apa sih? Ya saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi tuh ya, pasti mencari pengalaman di luar ya, seperti misalnya belajar tutorial di media sosial ya, tentang pengkondisian kelas. Ice breakingnya itu nggak hanya diterapkan di awal saja, di pertengahan dan di akhir pun, agar siswa itu tidak jenuh gitu, tidak cepat jenuh dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Yang kedua yaitu aktif dalam kegiatan KKG. Di gugus kami ya, gugus 36, saling bertukar pikiran antara sesama rekan kerja gitu. Mungkin mereka pengalamannya jauh lebih dari saya gitu. Jadi ya saling berkomunikasi aja tentang masalah-masalah kegiatan pembelajaran yang telah saya sampaikan kepada murid, agar saya menjadi lebih baik ke depannya dalam proses kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa. Ini Bu Ani menyebutkan untuk pengkondisian kelas dan meningkatkan pembelajaran kelas itu ada dua ya. Pertama adalah Bu Ani ingin belajar tutorial. Memang belajar tutorial khususnya di YouTube, di IG, media sosial banyak lah. Hal-hal yang baik untuk kepentingan baik bisa kita ambil juga Bu Ani. Saya antusias tuh, ingin melihat juga tentang pembelajaran. Yang keduanya aktif di KKG. Memang KKG itu aktif ya, setiap orang bisa berbagi. Gitu. Nah dari dua yang tadi Bu Ani sampaikan, belajar tutorial, kemudian aktif di KKG di gugus kita ya 36. Nih, apakah ada lagi nih Bu Ani? Mungkin ada, bisa Bu Ani berpikir, oh ada lagi nih yang disampaikan kepada saya, boleh Bu Ani? Betul, ya pasti ada ya. Saya akan banyak-banyak belajar dengan mencari literasi gitu tentang ilmu pengkondisian kelas dan ice breaking yang akan selalu rutin saya sharing kepada rekan kerja di sekolah maupun di luar gitu, yang bisa saya ambil dari mereka ilmunya. Jadi ada 3 ya tadi, tutorial di media sosial, YouTube, IG, kemudian aktif di KKG. Kemudian Bu Ani juga membaca literasi, artinya mencari buku-buku ya. Buku-buku kebetulan banyak di lingkungan kita juga nih, perpustakaan. Nah dari rencana tadi yang 3 itu, kapan nih pelaksanaannya yang akan dilaksanakan oleh Bu Ani? Rencana sih banyak ya Pak Cecep. Insya Allah untuk belajar tutorial itu malam ini saya akan browsing ya di lini masa tentang media sosial, tentang pengisian kelas dan ice breaking tersebut. Nah yang untuk KKG-nya, insya Allah di pekan depan saya akan bertemu dengan ketua KKG ya. Ingin berkoordinasi dengan pengurus KKG tentang kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam kegiatan KKG tersebut. Untuk hari Kamis depannya ya insya Allah saya ingin mencoba mencari literasi ya. Kebetulan di kampung kita ini ada di airport ya, ada perpustakaan. Saya ingin survei ke lokasi tersebut, ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang
ya apa yang saya perlukan di sana. Tadi sempat sependapat dengan Bu Ani bahwa tutorial itu dibaca di link YouTube ya. Iya. Kita biasanya malam lihat Iya tutorial ya. betul, bisa malam. Malam kita bisa lihat, nanti besoknya kita praktekkan. Hal baik boleh. Kemudian tadi Bu Ani akan aktif di KKG. Di KKG kita di gugus 36, alhamdulillah nih. Iya. Di SD kita juga ada pengurusnya Iya, ya. ada pengurusnya. Nanti kita bisa diskusi dengan pengurusnya kapan ada kegiatan, kita berbagi tentang kegiatannya. Selanjutnya untuk literasi, betul saya ketika lewat, di lingkungan kita ada perpustakaan. Perpustakaan mini, mudah-mudahan ada materi yang tentang pengkondisian kelas dan SBI. Nah, dari awal yang Bu Ani sampaikan tadi, rencananya kira-kira nih indikator keberhasilannya bahwa apa yang Ibu rencanakan itu dapat berhasil. Apa indikatornya ini? Indikator itu anak-anak lebih antusias dalam berdiskusi. Ya, dalam berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih aktif gitu. Karena kan dalam diskusi mereka itu saling tukar pendapat ya. Yang si A ada pendapatnya seperti ini, jadi mereka menyatukan, lebih seru gitu. Jadi ketika Bu Ani membaca tutorial, kemudian membaca aktif di KKG, kemudian literasi, ujungnya kan ke anak gitu ya. Iya. Supaya anak-anak benar tadi, anak-anak itu berhasil dan antusias, betul sekali, setuju. Nah, dalam daya dukung nih, iya, kegiatan observasi supaya kegiatan itu berhasil, siapa yang akan dilibatkan dalam perencanaan tersebut? Iya. Tentunya banyak ya yang saya libatkan dalam kegiatan tersebut ya. Seperti rekan-rekan guru di sekolah bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Terus kelompok kerja guru di KKG dan yang lainnya dalam gugus 36 ini ya. Terus pastinya juga murid-murid di sekolah yang kita libatkan langsung. Betul. Semuanya. Dalam perencanaan Bu Ani yang dibuatkan memang dibutuhkan pelibatan Bu Ani. Iya, betul. Tadi rekan guru mungkin bisa dibantu dalam hal penyiapan media gitu ya. Kemudian seperti penyediaan infokusnya, kemudian sound system ya. Kemudian bisa rencana videonya, mungkin sharing dengan teman, ada yang mempunyai video tentang Bapak Surya gitu. Setuju sekali Bu Ani, bagus sekali nih ide-idenya. Nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmennya bagaimana Ibu? Komitmen saya yang pasti untuk meningkatkan kemampuan saya agar lebih baik lagi, terus dalam membuat rencana pembelajaran itu, dalam melaksanakan pembelajaran juga, dan pastinya ada evaluasi kegiatan pembelajaran dengan cara tutorial semakin lebih bagus lagi dan semakin lebih baik lagi ke depannya agar siswa itu semakin nyaman dan efektif dalam kegiatan pembelajaran, semakin lebih menarik. Semangat sekali Bu Ani ketika kita berikan tugas, tujuan tentunya keberpihakan kepada murid ya. Tadi Bu Ani apa yang Bu Ani sampaikan sangat bagus sekali dan inspirasi juga bagi saya ya. Selanjutnya nih dari pertemuan nih, dari awal kesepakatan nih, apakah masih ada yang mengganjal di Bu Ani? Alhamdulillah sih dari pertemuan kali ini sampai saat ini, dari pertama sampai saat ini saya mendapat sebuah rencana yang akan saya lakukan untuk perbaikan pembelajaran saya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Pak Cecep dan rekan yang lainnya. Alhamdulillah, jadi bisa bermanfaat ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan yang tadi mengganjal, apa yang Bu Ani lakukan, rencana, tujuan yang tadi Bu Ani sampaikan, area pengembangannya bagaimana, dan ujungnya tadi keberpihakan pada anak. Nih, sebelum kita selesaikan diskusi ini, apakah Bu Ani mengenal tentang pembelajaran diferensiasi? Sudah pasti mengenal. Betul, Pak. ya. Diferensiasi itu kan berarti kan mengelompokkan ya. Betul. Mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhannya masing-masing dan gaya belajarnya masing-masing ya. Ada yang visual, ada yang auditori, dan juga ada yang kinestetik. Jadi setiap siswa itu pasti beraneka ragam ya, kemampuannya masing-masing dan punya kelebihannya masing-masing. Betul. Alhamdulillah ya, di SD kita ada 2 CGP gitu ya. Ya, Beberapa hari ini ke belakang juga kita selalu diskusi tentang pembelajaran diferensiasi. Namun kami ini belum maksimal dalam hal penyampaiannya, khawatirnya belum pas. Tapi alhamdulillah kalau Bu Ani memahami bahwa betul diferensiasi itu
adalah mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar mereka, begitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nih, bagaimana ibu bisa melihat murid ibu itu bisa belajar secara berdiferensiasi, bagaimana? Saya akan melihat rekam jejak murid-murid ya pastinya ya. Dalam kegiatan di dalam kelas sebelumnya ya, saya baca rapot murid tersebut. Itu yang poin yang pertama ya. Yang kedua yaitu melihat kebutuhan belajar mereka, dilihat dalam 3 aspek. Adapun kesiapan belajar murid, melihat murid dan profil kemudian murid tersebut. Baik, jadi sebelum Ibu Ani tadi sampaikan untuk pembelajaran diferensiasi, sebelum kita melakukan diferensiasi dalam merancang pembelajarannya, Ibu melihat dulu ya sebelumnya, lihat raport kelas-kelas sebelumnya. Kemudian Ibu juga melihat gaya belajar mereka, gitu ya. Hebat sekali Ibu. Nih tentang mengenal gitu. Jadi ibu sudah mengenal tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi saya alhamdulillah ketika saya mengikuti kegiatan CGB ini sangat bermanfaat gitu, khususnya bagi teman-teman di lingkungan lingkungan SD Bojong Rengit 3 gitu ya. Nih terkait tentang itu, nih perasaan ibu ketika kami CGB yang ada di sekolah ini memberikan diseminasi atau ya pengenalan lah ya, pengenalan tentang pembelajaran diferensiasi. Bagaimana ini pendapat ibu? Pendapat saya alhamdulillah ya Pak, karena di sekolah kita ada 2 CGP ya, yang selalu berkolaborasi dan mengenalkan apa itu diferensiasi dan langkah-langkah diferensiasi, meski saya juga harus tetap menggali dan meningkatkan kemampuan belajar saya. Jadi saya banyak bertanya gitu, banyak bertukar pikiran. Kadang kalau saya nggak ngerti, nanya kepada kedua CGP ini, mereka mungkin wawasannya jauh lebih daripada saya gitu. Jadi mereka banyak memberikan masukan-masukan yang positif dan berkolaborasi juga, mencari jalan yang benar. Oh ini loh begini, oh ya, saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat. Baik, alhamdulillah jika perasaan Bu Ani senang, kemudian bahagia tentang apa yang saya sampaikan dan rekan saya sampaikan tentang pembelajaran diferensiasi, itu sangat bermanfaat juga ya. Bermanfaat sekali. Karena itu ketika pembelajaran diferensiasi kita kuasai, artinya kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Dan pada akhirnya nih, kita bisa menuntut siswa dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu Bu Ani ya? Iya, betul sekali Pak Cecep. Jadi ujungnya tetap anak itu menjadi pusatnya. Kita belajar untuk anak. Nah, alhamdulillah Bu Ani, terima kasih. Saya bisa menggali dari pra-observasi, observasi hingga pasca observasi. Akhirnya ada sebuah ilmu bagi kita semua bahwa kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih Bu Ani atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih banyak sudah mendapatkan ilmu yang jauh lebih bermanfaat lagi ke depannya buat saya. Amin. Kita bisa meningkatkan kualitas kita ya. Amin. Terima kasih, demikian rekan semua tentang percakapan pasca observasi di dalam supervisi akademik. Terima kasih buat rekan saya, kemudian PP saya Pak Rohimat atas waktunya. Ditutup dengan pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.